Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ekcowin. Dan sekitar 2 minggu yang lalu saya terkejut dengan sebuah berita online di tribunnews.com tanggal 12 Mei 2020 dengan caption "Atensi Wapres, Mendagri mendadak datangi Walkot Depok soal mosi tidak percaya NU." Ini cukup mengejutkan sebenarnya, tapi yang lebih mengejutkan adalah di sini menyebutkan seorang yang saya kenal gitu ya, dan ternyata beliau adalah sebagai ketua cabang Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Depok, Jawa Barat, yaitu Mas Ahmad Solehan Wahid. Betul ya? Pakai Wahid ya belakangnya? Ya, betul ya. Assalamualaikum Mas Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat ya? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat Mas Eko. Alhamdulillah sehat-sehat semua Mas Eko. Nah, kita ada beberapa pertanyaan nih Mas, karena saya juga tapi sangat tertarik sekali dengan apa yang menjadi gebrakan Mas Alek, karena yang saya tahu Mas Alek itu sejak kuliah kita ketemu dan itu selalu membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa gitu. Saya pikir ya bagi saya sih itu suatu hal yang bukan aneh gitu. Tapi ketika saya baca berita ini, oh Mas Alek, oh iyalah. Gitu. Nah, mengenai mosi tidak percaya kepada Wali Kota Depok, sebenarnya apa yang melatar belakangi pelayanan surat mosi tidak percaya ini, Mas? Ya, terima kasih Mas Eko. Ya. Sebetulnya mosi tidak percaya ini kita layangkan melalui lembaga penyuluh dan bantuan hukum PCNU Kota Depok. Setelah melalui kajian dan analisis bahwa dalam rangka penanganan COVID-19 di Kota Depok, pemerintah kota kurang dalam melaksanakan amanat ya, menjalankan tata kelola pemerintahan terkhusus mengenai penanganan COVID-19. Nah, setidaknya catatan-catatan kecil kita itu ada bagaimana pemerintah kota tidak sensitif terhadap pemecatan ya, PHK buruh dan karyawan. Lalu bersamaan pemerintah kota melakukan bantuan sosial, paket-paket itu kepada para pegawai negeri di tengah suasana pandemi yang masih sangat sensitif terhadap orang miskin baru ya, yang kena dampak COVID-19. Juga reaksi atau bahkan kita bilang tidak tanggapnya pemerintah kota ketika pembagian bansos itu terjadi pemotongan di bawah. Oh, itu ada kejadian seperti itu ya? Ya, seperti itu. Dan serangkaian dinamika penanganan COVID di Kota Depok, saya kira jauh dari semangat totalitas dan semangat dari hati nurani yang paling dalam dalam menangani wabah ini. Karena itu setelah melalui pertimbangan matang, ya kita melayangkan mosi itu semangatnya adalah semangat agar pemerintah kota semakin baik, pemerintah kota semakin tanggap, ya memperbaiki diri. Jadi ini betul-betul keprihatinan ya, karena kita melakukan komunikasi dan sarana-sarana usulan-usulan juga dari berbagai pintu supaya apa yang kita gagas ya, masukan-masukan ini sampai kepada mereka yang memang bertanggung jawab terhadap penanganan COVID. Nah, gitu Mas. Yang jalan approach kepada mereka itu kan di berbagai kesempatan lah ya. Dan poin-poin itu yang disampaikan, termasuk misalkan penyunatan, kemudian ketidakpedulian mereka terhadap
orang-orang yang sudah di PHK, apalagi alokasi bansos ternyata bukan ya, diserahkan kepada ASN begitu ya. Ya, saya kira yang kita sampaikan secara ini hanya gambar kecil ya Mas Eko ya, gambar kecil dari serangkaian model penanganan yang sangat serabutan, boleh kita bilang begitu ya, dalam pandangan kami, sporadis tanpa memiliki skema dan struktur program kerja yang jelas. Jadi pertama, kalau kita bicara penanganan ini terpadu lintas sektoral, maka kemampuan pemerintah kota dalam hal komunikasi dan koordinasi harus bagus. Betul. Karena ini melibatkan semua sektoral. Nah, jadi lintas sektor ya. Jadi kita di Depok ini belum ada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Nah, itu masih ada di subditnya Damkar. Subdit dari pemadam kebakaran Kota Depok. Nah, jadi salah satu subdirektorat. Lalu melibatkan RSUD dan Dinas Kesehatan, melibatkan Dinas Sosial, melibatkan dinas tentu karena ini perlu komunikasi dan informasi, kecepatan yang bersifat promotif itu harus dilakukan, dan itu kita tangkap beragam kejadian di lapangan memang hampir tergagap-gagap ya pemerintah kota ini dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam menangani COVID-19. Bahkan setelah kita menelisik lebih jauh bahwa pemerintah kota, dalam ini Pak Wali ya, saya fokuskan pada Pak Wali karena otoritatifnya diambil alih Pak Wali, itu dalam pengalokasian anggaran program juga sangat kecil sekali untuk tindakan-tindakan yang bersifat promotif dan preventif. Jadi anggaran besar ini nyaris untuk penanganan pasien ya, atau penanganan mereka yang sudah ada di rumah sakit. Jadi anggaran besar di sana, sementara anggaran yang bersifat promotif, edukatif, preventif itu sangat kecil sekali. Padahal di antara yang paling pokok penanganan ini, itu kan kegiatan tingkat penyebaran itu lebih kecil. Nah, kalau tingkat penyebaran kecil itu mau nggak mau, maka pada tindakan-tindakan preventif harus prioritas, termasuk prioritas. Kalau kita cermati penganggaran yang sampai saat ini kurang lebih 100 miliar lebih, itu tidak sampai 10 miliar yang dipakai untuk preventif. Itu pun 10% nggak nyampe ya, 10% nggak nyampe yang kita tahu itu dipakai untuk penyemprotan disinfektan, lalu dipakai untuk membuat semacam, bagus idenya, kampung siaga COVID per RW 3 juta, lalu ada pos anggaran untuk operasional Pak Lurah dan Pak Camat, lalu sebagian itu ya dipakai yang kita tahu untuk damkar itu, untuk penyemprotan dan masker. Jadi ya kita katakan anggaran ini masih sangat kacau untuk melaksanakan pencegahan. Belum lagi kita tidak jelasnya, dan sampai sekarang tidak ada, saya kira memang upaya-upaya menegur karena bantuan sosial ini dipungut atau menegur apa-apa, tidak ada. Jadi kita katakan kenapa kita harus sampai melakukan MOS itu, semangatnya memang karena pengen perbaikan, bukan karena semangat kita ingin Pak Wali di apa-apakan, enggak. Kita menangkap pola yang dilakukan Pak Wali dalam melaksanakan tugas dan jawab ini perlu perbaikan. Oke. Yang memperhatikan hal-hal ini sejauh ini di wilayah Depok itu hanya PCNU atau ada organisasi lain yang juga memiliki perhatian yang sama terhadap masalah ini? Saya termasuk intens dengan teman-teman di Muhammadiyah ya.
meskipun tingkat kesabarannya mungkin lebih sabar kali ya. Misalnya dia mengatakan, saya sudah coba komunikasi juga dengan Pak Wali, saya teruskan juga dengan jubir atau juru bicara COVID. Saya sampaikan kepada mereka-mereka yang ada di lingkaran pemerintah, seperti apapun yang dirasakan di lapangan, tapi menurut teman-teman di sana, ya kalau kita WA gitu misalnya kan, apa itu semacam emoticon begini, atau emoticon begini, atau apalah. Itu aja kata teman-teman di Muhammadiyah sudah senang. Tapi kan ini apa yang kita sampaikan juga no respon. Itu juga artinya perhatian semangat masyarakat dalam ingin penanganan ini bersama-sama juga datang dari berbagai pihak. Nah, cuman mungkin kalau kita ya karena buntu ya, kalau buntu ya sudah, kita harus di publik. Nah, pilihannya kan begitu, Mas Eko. Ya tentu dengan pertimbangan bahwa kondisi COVID ini kan juga memakan banyak korban, sehingga ketika misalnya respon atau tindakan yang dilakukan oleh Pemda tidak memiliki efektivitas yang baik, ya tentu kita juga harus bersikap, gitu kan. Makanya kemudian PCNU mengambil pilihan menerbitkan mosi tidak percaya, begitu ya. Betul. Dan ternyata juga setelah perjalanan waktu, teman-teman dari legislasi juga menangkap baik ya, semangat yang dilakukan oleh PCNU, bahwa mosi tidak percaya ini menginspirasi teman-teman bahwa pada hakikatnya memang perlu kontrol pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID di Kota Depok. Nah, dan saat ini sedang diusulkan oleh teman-teman di DPRD, setahu saya yang sudah bicara dengan kita dan mohon masukan, saran adalah dari fraksi PDI Perjuangan, yang juga sudah berkoordinasi juga dengan teman-teman dari Gerindra, akan mengusulkan untuk pansus COVID-19 di DPRD. Dan itu mereka lakukan setelah penerbitan surat mosi tidak percaya atau sebelumnya juga mereka setelah. Dan ini juga masih diusulkan ya, karena kan belum putus atau belum jadi pansus itu. Tapi teman-teman merasa apa yang dilakukan NU terhadap kontrol pengawasan ini menginspirasi teman-teman di legislatif bahwa memang perlu sekali pengawasan. Dan ketika kita sampaikan, bukankah pansus itu juga hal yang normal? Artinya bukan istimewa, memang itu alat kelengkapan dewan ketika menangani sebuah atau program yang lintas sektor. Nah, betul. Jadi dewan ini kan dia punya alat kelengkapan dewan namanya komisi-komisi. Ya. Nah, sedangkan penanganan COVID itu lintas sektor. Di situ ada Dinas Kesehatan, ada RSUD, ada Damkar, ada ya macam-macam ya. Ada Dinas Sosial untuk bantuan sosial, dan lain-lain. Itu kalau mengandalkan komisi maka repot. Ya, karena kalau urusan katakanlah RSUD dan Dinas Kesehatan komisi tertentu, komisi D itu misalnya. Nanti untuk urusan Dinas Sosial di komisi mana? Ini kan sangat tidak efektif. Nah, sesungguhnya pansus penanganan ini hal yang jamak aja, tidak perlu ditakutkan atau tidak perlu dikhawatirkan. Tapi yang saya dengar juga di kawan-kawan, tidak semua anggota ini merespon baik, dan bahkan ada kekhawatiran pansus ini dianggap dalam kutip merecoki wali kota dalam kerja penanganan COVID. Ya saya semakin bingung bagaimana seorang anggota dewan yang semestinya selayaknya harus menggunakan hak legislasinya, hak konstitusionalnya, karena memang untuk efektivitas pengawasan yang itu melekat pada anggota dewan, tidak menggunakan pansus penanganan COVID
dalam rangka pengawasan. Itu aneh. Justru itu. Dan Makanya bahkan ketika dan gimana? Dan bahkan yang terjadi seperti dalam tanda kutip ada bagian yang sengaja untuk jangan sampai pansus ini lolos di parlemen, di DPRD kota. Ya, saya kira ini ada kemunduran ya, dalam demokrasi di Kota Depok. Saya belum ketemu pikir juga ini kalau sampai usulan pansus tidak diterima. Saya kebetulan beberapa waktu yang lalu juga. Tapi usulan pansus ini terjadi setelah pelayangan mosi itu. Setelah. Dan bahkan fraksi PDI baru mengirimkan surat ke Sekwan di DPRD, dan menurut jadwal karena ini usulan pansus akan dibahas di BAMUS ya, atau di Badan Musyawarah DPRD. Badan Musyawarah itu kalau menurut jadwal per awal bulan itu ada jadwal untuk Badan Musyawarah, dan itu baru diputuskan. BAMUS itu kalau tidak keliru 25 anggota dari usulan mewakili fraksi-fraksi di DPRD. Nah, artinya kalau ini lolos itu harus disetujui minimal 50% plus 1. Betul. Berarti kan harus ada dari 25, 13 anggota yang setuju untuk pansus pengawasan COVID-19 ini. Justru ini hal yang menarik ya, ketika saya baca di... Saya nggak tahu apakah nanti ujungnya ini akan disetujui apa nggak di BAMUS ya. Tapi saya masih agak bertanya-tanya besar nanti itu bagaimana seorang anggota dewan yang semestinya melekat untuk memakai hak konstitusionalnya dalam pengawasan yang lintas sektoral ini dianggap menakutkan atau bahkan ini jangan-jangan nanti ini kan memudahkan anggota dalam mengontrol, sangat memudahkan karena tapi ya tadi apakah karena kekhawatiran yang justru semakin menambah dugaan kecurigaan gitu, Mas Eko. Ya, justru ya ada sesuatu yang menurut saya agak lebih aneh lagi, Mas, ketika saya baca di tribunasia.com gitu ya. Di sini dikatakan kita lihat antara wali dan sekda tidak sejalan. Juga dengan wakil wali kota merasa disingkirkan. Pradi lebih konsentrasi dengan tim dari gugus tugas yang dibentuk DPRD. DPRD membuat sebuah gugus tugas khusus COVID saat itu. DPRD ada gugus tugas kepanjangan tangan dari gugus tugas di DPR RI. Jadi fungsinya? Para anggota fungsinya ya support ya apa ya semacam kayak dia memiliki fungsi-fungsi tugas yang tidak melekat dengan itu hanya semacam kayak inisiasi pribadi-pribadi para anggota dewan yang diinisiasi dari pusat, lalu dari pusat diinspirasi lalu turun sampai ke daerah. Ya, kalau dilihat dari tribun. Tapi itu lepas dari gugus tugas yang ada di Depok yang diketuai Pak Wali Kota. Ya, berbeda kan? Artinya kalau yang saya baca persepsi yang saya tangkap dari Tribun Asia itu bahwa DPRD juga memiliki gugus tugas yang memiliki aktivitas untuk menangani COVID-19 gitu, sehingga bagian dari internal wali kota justru ada yang ikut dengan gugus tugas ini. Ini kan menurut saya jauh lebih aneh daripada seharusnya mereka kan melakukan kontrol terhadap wali kota kan, seperti yang tadi disampaikan. Justru kontrol itu baru akan dibentuk ketika surat somasi ini dilayangkan kan, itu ya menurut saya something wrong gitu dalam lembaga legislatif di sana kan ya. Ya, betul, jadi kan? Ya. Maka itu ya kita katakan pertama tadi bahwa dalam konteks koordinasi dan komunikasi kepada seluruh jajaran dan satuan itu lemah sekali. Waktu kita sampaikan di rapat-rapat yang kebetulan kita diundang, itu pemerintah kota, Pak Wali Kota, dan beberapa Polres waktu itu komunikasi juga dengan kita, menyatakan kita memang masih terus berjalan Gus untuk
ideal dalam menangani wabah ini, terutama untuk pelaksanaan pelaksanaan tidak boleh kumpul, tidak boleh macam-macam segala macam itu. Karena waktu kita sampaikan kita ini mendukung sekali untuk social distancing, physical distancing, termasuk beribadah di rumah. Tapi bersamaan juga harus ada konsistensi pemerintah kota. Ketegasan itu juga pada tempat-tempat yang selayaknya harus steril, gitu ya, tidak berpotensi berkerumun, tidak berpotensi membangun keramaian dan lain-lain. Terus kata waktu itu Pak Kapolres bilang kita berproses karena memang minim sekali SDM, minim sekali tenaga dan seterusnya. Nah kalau PR-nya di SDM ya mari kita perbesar SDM. Kalau SDM di ASN nggak punya, diperbesar di SDM aparatur nggak punya, perbesar melalui relawan, perbesar melalui komunitas-komunitas. Ini harus memperbesar stakeholder, saya bilang gitu. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, saya paling terdepan, saya paling hebat, saya paling berjuang, nggak bisa. Penanganan COVID ini adalah penanganan bersama, milik semua warga, sehingga kita rame-rame, kita gotong royong, kita satu suara, satu tujuan, mari kita sukseskan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Jadi yang terlihat oleh PCNU adalah si wali kota ini seperti one man show gitu dalam penanganan COVID ini. One man show dan kehati-hatiannya ini, kalau saya bilang kehati-hatian yang dimunculkan tidak pada proporsinya gitu. Artinya kan ini nggak usah kita bicara partai dulu atau kita nggak usah pakai baju dulu. Ini wabah kemanusiaan. Ketika wabah kemanusiaan ini mari kita buka selewas-luasnya kepada masyarakat. Kita tidak lagi bicara you faksi mana. Ini mengganggu potensi pencalonan saya ke depan. Ini mendukung pencalonan saya ke depan. Itu hilangkan dulu. Kalau ada suasana begitu, ya kan, karena ini kan memang jelang-jelang kontestasi ya, berpotensi untuk dikait-kaitkan. Karena itu kita selalu mengatakan kita buka baju ini adalah wabah kemanusiaan. NU diminta nggak diminta, diajak nggak diajak, berperan untuk mensukseskan penanganan COVID. Saya selalu bilang gitu. Ini nggak bisa kerja sendiri. Nah, karena nggak bisa kerja sendiri, yang punya amanat mandat lakukan sebaik-baiknya. Gitu, Mas Eko. Jadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh PCNU ini bukan ada hidden agenda untuk 2021 gitu ya. Enggak, kita justru mendorong dari awal. Bahkan ini kan Depok termasuk A1, A2 awal. Tanggal 1 Maret kalau nggak keliru itu, atau 2 Maret gitu persisnya, diinformasikan Depok positif salah 2 warganya kena COVID-19. Itu langsung kita merilis dan membuat instruksi ke semua jajaran NU agar semua warga NU dan masyarakat umumnya berikhtiar batin dengan bacaan-bacaan riyadhah ya, berdoa dengan sholawat tibil qulub, berdoa bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Kita buat edaran dengan menguatkan batin. Untuk ikhtiar dohir, kita percayakan penuh mengikuti apa yang harus dilakukan pemerintah sesuai dengan standar WHO dalam menangani wabah penyakit. Karena kalau sudah wabah begini muncul, maka kita harus membuat strategi-strategi khusus yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bukan lagi mengajak doa. Doa itu wilayahnya ulama. Doa itu wilayahnya para kiai, para ustadz. Kalau nanti Pak Wali juga fokusnya doa, nah itu bukan lagi jadi pemerintah, kan gitu kan? Pemerintah tidak lagi dalam porsi doa. Doa itu biarkan pada para kiai, para ulama, para asatid. Pemerintah melakukan langkah-langkah strategis. Nah itu udah kita dari awal tuh. Lalu kayaknya juga kurang dinamis gitu ya pemerintah kota itu, seperti tergagap-gagap. Lalu kita sampaikan lagi di media dan di di para teman-teman diskusi, pemerintah kota harus segera melaksanakan ABCDE yang kita maksud. Dan seperti agak belakangan ketika DKI Jakarta memberlakukan peliburan sekolah, belum PSBB, masih pokoknya untuk menangani harus libur sekolah, work from home. Nah itu diikuti oleh pemerintah kota. Jadi Jakarta dulu sebetulnya membuat kebijakan,
lalu diikuti oleh pemerintah kota. Hmm. Itulah kira-kira masih yang saya fokus bahwa pola komunikasi sangat lemah, pola koordinasi sangat lemah, kemampuan mengajak komunitas, mengajak relawan, mengajak stakeholder itu sangat minim dan bahkan cenderung eksklusif ya di satu dua komunitas mungkin. Dan terakhir hampir tidak ada kontrol monitoring pengawasan. Jadi di dana ini kita nggak pernah tahu efektivitas dan program apa yang istimewa dari Pak Wali ini dalam menangani ini. Nggak kelihatan lah saya. Justru harusnya itu kan bisa dilakukan oleh DPRD setempat ya. Dan betul. Ya. Dan ini yang kita dorong. Mudah-mudahan DPRD betul-betul menyadari dan mendukung inisiasi pansus ini sebagai satu bagian yang melekat tugas dan peran sebagai seorang legislator. Karena di beberapa DPRD di daerah ya nggak aneh, artinya normal aja pansus. Misalnya di Kota Bogor bercerita Pak, kebetulan saudara kan anggota dewan di sana itu. Saya cerita ini lagi mencoba dibentuk pansus loh. Kami sudah pansus. Artinya kan memang normal, bukan hal yang aneh gitu Mas Eka. Ya, memang bukan sesuatu harus gitu loh. Itu suatu keharusan, itu tugasnya mereka kan gitu. Betul. Ya, tapi di Depok aja yang begitu kayaknya istimewa sekali ya, aneh kan. Ya, makanya saya sebut tadi something wrong di legislatif di sana gitu ya. Tapi oke, ada satu hal yang menarik menurut saya dari rangkaian penerbitan mosi tidak percaya ini adalah kehadiran Mendagri. Nah ini, kehadiran Mendagri yang datang tanggal 4 Mei gitu ya. Sementara surat dilayangkan tanggal 28 April gitu. Nah ini ada beberapa review gitu ya dari yang saya baca masih di Tribun News. Saya baca beberapa yang lain ya, beberapa berita yang lain, tapi tidak memuat. Dan yang lebih menarik itu di Tribun Asia News. Di sini disebutkan kehadiran itu pasti ada sesuatu yang khusus, mendesak dan mendapat perhatian petinggi negeri. Ada nuansa politik. Saya dapat informasi bahwa Wapres Ma'ruf Amin menugaskan Mendagri Karnavian untuk mengingatkan Idris merespon dan menghargai NU dari adanya surat atau maklumat mosi tidak percaya PCNU Kota Depok. Mosi ini berkaitan dengan penanganan Pemkot Depok atau GTPP, GTPP COVID-19 yang tidak optimal dan tidak kompak sesama Dewan Pengarah di bawah pimpinan Wali Kota. Ini yang mengatakan ini adalah Arif Budiman, Ketua Penasehat Kumpulan Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Apakah benar, pertanyaan, apakah benar kehadiran Mendagri atas perintah Pak Ma'ruf Amin? Ya, kalau kami di NU selalu saya katakan kami melayangkan bukan minta atau menyampaikan ke Pak Wapres, kami menyampaikan kepada Pak Wali Kota. Jadi kalau ditanya apakah benar apa enggak, saya nggak mau menerangkan bab itu, tapi yang pasti kami berangkat karena keprihatinan kondisi kota yang ada di Kota Depok ini. Jadi murni karena gerakan itu. Adapun bahwa teman-teman media dan yang lain merasa janggal dan seterusnya karena Pak Mendagri waktu di sini begini dan begitu, ya monggo saja, ya kan monggo saja itu sah-sah saja. Tapi yang jelas kami betul-betul berangkat dari hati. Penanganan ini yang kita rasa tidak ada totalitas pemerintah kota dalam hal ini Pak Wali Kota dalam menangani wabah pandemi ini. Ini wabah kemanusiaan yang harus kita atasi bersama-sama dan karenanya kita ingin ya mengajak. Tidak ada niat kecuali perbaikan. Termasuk kita mendorong ini juga karena ini hak kita bersama. Kita ingin pemerintah ini lebih bagus gitu. Pemerintah ini lebih tanggap. Jangan sampai pemerintah ini tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol, tidak ada check and balance yang sering kita kita ini kan sama-sama dunia dulu menggembar-gemborkan check and balance gitu kan. Nah, ini yang kita lakukan Mas Eko sebetulnya. Nah, oke. Terus pasca pelayangan surat tersebut nih, apakah saat ini sudah ada perubahan sikap dari Wali Kota?
apalagi setelah kehadiran Mendagri begitu. Karena Mendagri sendiri kan sebenarnya menegur untuk memperbaiki kinerjanya gitu ya, terutama untuk penanganan COVID-19 ini. Ada perubahan sikapnya. Ya kalau indikator di lapangan ya sepertinya merubah dengan cepat tuh masih masih berat ya pemerintah ini. Ya, dia tetap dengan langgam yang ada saja. Dan karena itu kita ingin giring ya bahwa ini menjadi isu yang menjadi milik kita bersama. Terutama anggaran yang juga tidak kecil ya, yang telah dikeluarkan oleh pemerintah kota. Dan karena itu penting sekali agar publik juga tahu apa yang dilakukan, program apa yang sudah dilaksanakan, terus capaian-capaian apa, indikatornya apa, efektifnya seperti apa. Ya ini ya nggak mau ya fungsinya legislatif. Ya betul. Itu pun ya, itu mereka masih bingung untuk mewujudkannya. Ya. Ini konyol sekali. Jadi kalau saya yakin anggota dewan ini ditanya programnya Pak Wali Kota untuk penanganan COVID yang terkait dengan pencegahan apa saja, ya kan misalnya ini dibuat indikatornya, programnya ABCDE, misalnya itu juga itu berapa besar anggarannya, siapa aja yang terlibat. Saya kok menduga ya agak bingung itu Pak anggota dewan. Anggota dewan aja kalau kita ya ngobrol-ngobrol ringan, kita juga bingung Pak. Kalau ditanya ini anggaran sekian untuk apa saja. Nah itu anggota, bagaimana kita, ya kan? Iya betul. Jadi dan apakah program-program ini efektif apa enggak? Jadi gini, ya kan yang tampak itu kan, yang tampak itu misalnya apakah sekedar absen, maksudnya absen itu gini, yang penting kan judulnya berbuat. Wah itu kacau kalau judulnya berbuat. Dulu waktu awal-awal Depok ini membuat kebijakan tidak boleh sholat Jumat, kita belum langsung merespon ya, belum langsung merespon NU. Jadi Jumat pagi ada pengumuman bahwa kita tidak boleh Jumatan. Beberapa yang namanya kita di bawah ditanya bagaimana sikap NU. Ya yang siap tidak Jumatan ikuti, gitu kan? Karena memang ini sudah instruksi pemerintah. Tapi kalau memang yang belum ya NU belum mengeluarkan statement. Jadi tidak bisa kita ini. Sampai kita koordinasi dengan Pak Kapolres. Koordinasi dengan Pak Kapolres bagaimana sesungguhnya kesiapan pemerintah kota dalam melaksanakan ini, gitu kan? Tadi waktu itu kita juga sedang menyiapkan pembahasan Basul Masail itu di tingkat kota. Karena kaitannya ini kan nggak main-main, kaitannya dengan fatwa, kaitannya dengan perintah untuk meninggalkan sholat jamaah Jumat. Nah, akhirnya dengan segala macam putusan pertimbangan dan setelah kita ikutkan waktu itu Pak Kapolres, kita telepon dengan didengarkan banyak kiai, dengan segala macam rujukannya ya oke kita mengikuti pemerintah. Cuman saya katakan begini Mas Eko, kalau pemerintah waktu itu sudah bekerja kelihatan, untuk penanganan itu seperti ini, ada wujudnya itu, perintah itu nggak kering, nggak sekedar instruksional. Ini kan pendekatannya kayak pendekatan kekuasaan, kayak perintah doang gitu. Padahal ini kan harusnya itu gerakan merangkul, gerakan mengajak, gerakan yang orang itu harus diajak untuk bagaimana ya. Kebijakan itu kalau kering kan nggak berdampak Mas Jaka. Iya betul, harus ada approach ke masyarakat yang ini. Terus, ini yang saya katakan, yang penting itu judulnya kan saya udah perlakukan, nah itu absen namanya, kebijakan absen, kebijakan implementatif, ya gitu. Oke, ada satu pertanyaan. Ini ngomong karena lagi mengamong emosi, jadi agak yang lebih banyak catatan negatif. Oke, pertanyaan terakhir. Apa yang dilakukan oleh PCNU, teman-teman PCNU dalam hal penanganan COVID-19 di wilayah Depok selama tidak ada respon dari wali kota ke arah masyarakatnya, ke arah masyarakatnya? Kalau PCNU ini tidak berhenti melakukan giat-giat dalam rangka semampu dan sebisanya mengurangi penyebaran COVID-19. Dimulai dari awal ketika masyarakat masih sulit untuk melakukan disinfektan penyemprotan itu, kita sudah turun.
Turun hampir semua lapisan masyarakat, di komplek, di masjid, di perumahan, semua kita turun. Bahkan saya katakan ketika masyarakat kebingungan untuk melaksanakan penyemprotan. Karena waktu itu dilalahnya disinfektannya juga jarang, alat semprotnya jarang. Nah, dilalahnya NU memang kayak diberi petunjuk, siapkan semuanya itu. Karena ini kebutuhan. Bukan masalah nggak ininya, tapi mengatasi trauma atau ketenangan masyarakat yang paling pokok. Itu sudah dari awal. Keliling. Habis itu kita melakukan bakti sosial dengan membantu dampak ekonomi. Lalu kita membuat gerakan masker. Kita nyebar di Depok itu 75.000 masker. Lalu kemarin kita bagi bibit-bibit pertanian untuk daya tahan pangan. Lalu hari ini kita masih nonstop waktu puasa itu kita bagi makanan, kita bagi sembako dan seterusnya. Bahkan sekarang ini masih kita laksanakan pembagian masker ke berbagai titik. Jadi kita yang kita nggak punya anggaran ini bergerak terus untuk berupaya meminimalisir, apalagi dengan kita katakan dengan kehidupan baru ya, itu masker itu harus menjadi gaya hidup. Ya. Maka masker itu harus kita buat tindakan promotif kita tuh kemana-mana. Kita ini tidak kurang untuk mengajak tokoh masyarakat kita, tokoh warga, untuk menyadari pentingnya gaya hidup baru itu dengan cuci tangan, dengan physical distancing, dan dengan masker. Nah, tapi kita nggak hanya sekedar perintah, ini loh maskernya Pak, tolong ini nanti dibagi ke masyarakat. Disiapkan. Nah, itu kita itu namanya kita katakan promotif ya. Kita membuat selebaran, kita membuat medsos, kita membuat meme-meme untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Lalu juga kepada tokoh-tokoh. Ya, kita ajak tokoh untuk gabung di webinar, di rapat-rapat online, agar sama-sama mengajak umatnya dalam menangani ini. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan ini kita keliling ya, kita punya mobil namanya Car of COVID. Jadi untuk sosialisasi COVID. Jadi kita bagi masker, kita bagi media brosur, dan waktu itu juga gini Mas Eko, di saat orang ini waktu awal terutama ini sulit mencari hand sanitizer, NU sudah hampir membagi 500 hand sanitizer botol-botol kecil. 500 yang kecil-kecil itu. Wah, itu luar biasa itu. Waktu itu nggak seperti sekarang yang sudah agak normal. Ya. Saat-saat pandemi itu kita betul-betul berupaya agar masyarakat ini tenang. Dan itu yang saya katakan tidak nampak. Ini piye toh yang seharusnya punya hati nurani untuk bergerak ini kan pemerintah dengan satuan gugus tugas. Dan bahkan agak ironi waktu itu di satu komplek perumahan yang di situ tempat tinggal satuan gugus tugas kerepotan untuk melakukan penyemprotan. Nah, akhirnya tim NU yang turun di komplek itu. Nah, seperti itu Mas Eko. Nah. Jadi kita nggak pernah mikir apa-apa, pokoknya sepanjang warga butuh dan kita bisa menyiapkan, kita jalan. Oke. Nah, itu yang katakan NU diminta nggak diminta, tetap diajak nggak diajak, karena ini wabah kemanusiaan, kita hadir. Oke. Oke, sudah 41 menit dan menarik sekali bincang-bincang kita kali ini, dan ini membuat saya terbuka gitu ya, bahwa kejadiannya tidak seperti yang tertulis atau semudah yang persepsi yang dibangun oleh media gitu ya. Bahkan ada selentingan-selentingan seperti yang dilakukan oleh organisasi lain lah, yang kemudian membuat arah gerakan mulia dari PCNU untuk menyelamatkan masyarakat dari wabah COVID-19 ini justru menjadi terasa hambar gitu. Dan saya pikir mudah-mudahan obrolan ini bisa merubah atau memberikan wawasan lain kepada teman-teman yang nonton. Dan saya berharap PCNU dan teman-teman yang lain di Kota Depok dan dimanapun itu untuk terus tetap melakukan kegiatan kemanusiaan dan tidak
berhenti untuk tetap memonitor kegiatan pemerintah karena mereka memiliki kewenangan untuk hal ini dan mereka memiliki kekuasaan, tidak hanya power tapi juga dana gitu yang sudah disiapkan, dan itu harus dimanfaatkan secara efektif untuk masyarakat. Amin. Gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya dan sudi mampir untuk di podcast saya. Salam untuk teman-teman di sana. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.